Halo, assalamualaikum bunda. Kali ini kita akan membuat rujak sayur. Oke, kali ini kita udah siapin bumbu, yaitu 1 cabai rawit setan dan 2 cabai rawit keriting. Dan di sini juga kita pakai kacang tanah yang udah digoreng. Ini sudah digoreng ya. Dan di sini kita juga pakai bumbu. Bumbunya apa aja? Ini kita ada 1 buah gula aren, asam jawa, terasinya terasi udang, ada micin, dan ada garam. Ini masing-masing setengah sendok teh ya bunda. Untuk sayurnya kita ada 6 buah mentimun. Nanti kita pakai 1 atau 2 aja ya, tapi kita ada 6 buah mentimun. Dan ada juga sayur kangkung. Sayur kangkungnya ini udah dicuci dan udah dibersihin. Dan ada juga 2 buah labu siam. Kita pakai yang kecil karena rasanya masih manis dan gurih. Oke, kita geser sedikit. Nah, biar kelihatan semua ya bun. Kita ada juga sayur kecipir. Ini selera ya bun. Kalau nggak suka sayur kecipir bisa diganti sayur lainnya. Di sini juga ada sayur kol. Untuk sayur kolnya udah kita iris dan kita cuci. Nah, di sini ada juga sayur toge ya bun. Nanti kita rendam pakai air panas aja, nggak usah kita rebus. Oke. Kita sudah siapin panci berisi air yang udah kita panasin. Ini untuk merebus sayur-sayurnya ya bun. Jadi sayurnya nanti kita rebus 1 per 1. Nah, kita tinggal menunggu airnya mendidih. Untuk sayurnya, kalau bundanya suka pare atau sayur lainnya bisa ditambahin ya bun, seperti lengguk atau daun pepaya. Karena kita adanya sayur yang udah kita siapin, jadi kita pakainya sayur seadanya. Dan untuk rujak sayur ini bisa kita temui di berbagai macam daerah, dan ada juga khasnya masing-masing. Untuk rujak sayur yang akan kita buat, ini khas Tegal ya bun. Tapi ada juga yang khas Tegal dikasih kecap. Kalau aku nggak perlu dikasih kecap karena sudah ada gula arennya. Karena gula arennya sudah manis menurut aku bun. Nah, kita geser sedikit. Kita tungguin sampai airnya belebek-belebek atau mendidih ya. Ada juga yang merebus sayurnya itu airnya dikasih garam. Tapi kali ini kita ngerebus sayurnya pakai air tawar aja, biar sayurnya nanti asin karena bumbu kacangnya yang nanti kita buat ya bun. Tapi kalau bundanya mau dikasih garam juga nggak apa-apa. Oke, kita cepetin aja biar cepat. Sayur pertama yang akan kita rebus adalah sayur kangkung. Kita taruhin, kita lipat dulu kayak gini, terus kita taruhinnya tuh ya kayak gini lah ya. Kita pakai cantong biar kena air semua, biar matangnya cepet. Ini nggak perlu lama-lama ya bun. Kalau udah layu, udah mateng, kita bisa angkat. Bisa juga lebih matang lagi, tapi kalau aku sukanya yang setengah matang biar ada sensasi krenyes-krenyesnya dari kangkungnya sendiri. Oke, kita tungguin sampai matang. Bisa juga kalau sudah matang ditaruh di air es ya, biar tetap segar warnanya. Tapi kalau aku pengennya cepet, kita langsung aja taruh di wadah yang ada sarangnya gini, biar airnya itu turun ya bun. Jadi nggak di sayurnya terus airnya, nanti airnya turun. Kita nggak perlu matiin, kita rebus labu siam. Labu siam ini cukup keras ya bun, jadi kita rebusnya agak lama. Oke, biar cepet kita barengin aja sama sayur kecipir ya bun. Sayur kecipirnya kita
kita rebus sampai matang. Oke, kita tunggu sampai matang. Sayur kecipir ini banyak disukai sama orang, tapi ada sebagian yang gak suka sama sayur kecipir ya bun. Sambil menunggu kecipirnya matang, untuk taugenya kita rendam pakai air panas aja. Dan sebelumnya aku sudah siapin air panasnya. Maaf tadi nggak kena video ya bun. Ini air panasnya, kita cukup rendam aja karena toge ini gampang layu ya bun. Kita rendam sampai layu aja. Diusahakan pakai air yang panas ya bun, biar cepet matang atau layu. Kita sisihin dulu untuk toge yang kita rendam pakai air panas. Sekarang kita kembali menunggu kecipir dan labu siamnya matang. Untuk labu siamnya kita lebih lama ya untuk merebusnya. Kita lihat ini belum cukup matang ya bun. Kalau belum matang nanti rasanya pahit bunda, jadi kita tunggu sampai matang, bener-bener matang. Ini kalau sudah matang, sudah layu, bisa kita taruh di wadah yang tadi ada sayur kangkungnya. Untuk labu siamnya sendiri belum matang, jadi kita campur aja sama daun kol. Daun kolnya kita rebus bareng sama labu siamnya. Ini udah dicuci ya bunda, jadi udah bersih. Untuk daun kol kita nggak perlu lama-lama ya, soalnya daun kol itu cepet banget matangnya. Daun kol atau sayur kol kita nungguin blebek-blebek aja atau nungguin mendidih aja, nanti langsung kita ambil aja. Oke, kita geser dulu. Nah, kita geser di sini biar kelihatan. Nah, kita balik ke togenya. Ini sudah matang, sudah layu. Tinggal kita sisihkan ya bun, biar nggak terlalu matang, soalnya ini airnya masih panas. Kita taruh di wadah yang bersarang biar airnya itu turun. Hati-hati panas ya bunda. Oke, kita sisihin semua. Hati-hati panas, ini airnya masih panas. Sambil menunggu sayur kolnya matang. Udah semua ya. Untuk airnya kita buang aja. Nah, kita kembali ke sayur kolnya. Sayur kolnya ini udah layu, udah matang. Kita sisihin ke wadah yang sama, yang ada sarangnya, biar airnya turun. Oke. Kita lihat labu siamnya belum cukup matang ya. Ini masih keras. Oke, kita tungguin sampai matang. Oke bunda, sambil nungguin labu siamnya matang, kita bisa halusin bumbu-bumbu yang udah kita siapin tadi. Untuk yang pertama kita halusin cabai sama asam dulu, sama garam-garamnya juga. Kita halusin dulu sampai halus. Soalnya kalau dihalusin semua nanti susah, jadi kita halusinnya satu persatu. Kalau bundanya suka pedas, bisa ditambahin cabai rawitnya. Kalau aku nggak terlalu suka pedas, jadi satu aja udah cukup menurut aku.
Oke, kalau sudah halus, kita bisa tambahin kacang. Ini selera ya Bunda, mau banyak, sedikit, atau sedang, itu selera. Ini kacang sudah digoreng, dan ada juga yang beli di warung yang 1000-an, itu udah diplastikin juga ada. Oh ya Bunda, kita kasih air ya Bun, kasih air secukupnya. Nanti kita kasih air bertahap ya Bun, tadi nggak kena video. Oke, kalau sekiranya sudah halus, kita bisa taruhin gula arenya atau gula Jawa ya, di sini menyebutnya gula Jawa. Ini kita halusin sampai benar-benar halus. Kalau bundanya pakai chopper juga bisa banget. Kita kasih air. Kasih airnya bertahap ya Bunda, jangan langsungan banyak. Biar nggak terlalu encer, oke? Ini labu siamnya sudah matang. Jadi bisa kita angkat. Nah, ini labu siamnya masih panas, tapi ini udah matang ya Bun. Kalau belum matang nanti pahit. Jadi kita pastikan udah matang, udah lunak. Kalau sudah selesai semua, kita siapin piring atau wadah sesuai yang Bunda punya. Kalau aku pakai piring oranye ini. Kita ambil pisau untuk mengiris-iris. Kita pakai timunnya setengah aja, bisa 1 bisa 2, ini selera ya Bun. Kalau aku pakainya setengah aja. Kita iris-iris sesuai selera ukurannya. Untuk sayur kecipirnya kita bisa potek-potek seperti ini. Aku bikin ini 1 porsi ya Bun. Sayur kangkungnya kalau bundanya suka sama sayur yang kayak sayur lengguk atau sayur-sayur lainnya bisa banget ditambahin. Kalau aku pakai seadanya aja, ke ini aja udah enak menurut aku. Tapi kalau suka sama pare, bisa ditambahin pare. Berhubung kita nggak ada pare, jadi kita pakai seadanya aja. Ini labu siamnya udah matang ya Bun, udah lunak. Dan ini masih panas, jadi hati-hati. Kita buang tengahnya, ini bijinya. Nah, sekarang tinggal kita kasihin sambal kacang yang tadi kita buat. Bisa kita siram seperti ini atau bisa kita campurin jadi satu sama sambal yang kita buat. Nah, di banyak tempat juga selain dikasih sambal kacang, ditambahin sama kecap manis. Tapi untuk resep yang kali ini nggak perlu kita tambahin kecap manis ya Bunda. Cukup pakai sambal kacang ini aja. Ini rasanya udah sedap banget Bunda. Dan sayurnya masih banyak, tinggal kita bikin sambal kacangnya aja. Ini sayurnya bisa untuk 1 keluarga. Nah, sudah jadi Bunda. Rujak sayurnya yang enak, pedas, manis, dan sedap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa recook.